Selamat bertemu para siswa SMA MA ya. SMA MA kelas 10. Kita akan bahas jawaban uji kompetensi nomor ganjil ya. Dari buku saya ini ya, Fisika Marten. Bab 6, gerak melingkar beraturan ya, dari buku ini. Hanya nomor ganjil, nomor genap silakan dikerjakan sendiri ya. Sebagai latihan ya. Sedangkan yang ganjil ini bisa dipakai sebagai referensi. Oke, saya mulai saja dengan soal nomor 1 ya. Jadi saya bacakan dulu soalnya ya. Hadi dan Vita berdiri pada suatu papan horizontal berputar. Jadi anggaplah ini ada papan horizontal berputar ya. Begini ya. Kalau saya besarkan, ini horizontal ya, horizontal. Jadi lingkaran gitu ya. Dia melingkar di atas papan. Ini porosnya. Ya. Nah, ini jadi ini tuh padat ya, papan. Nah, Hadi dan Vita itu berdiri di sini. Taruhlah begini. Nah, masing-masing berjarak 80. 80 ini berarti Hadi ya. Hadi 80 taruhlah di sini ya. Ini jarak terhadap poros nih O. Ini anggaplah R Hadi ya. 80 cm. Gitu. Ini Hadi di sini. Vita 125, taruhlah Vita di sini ya. Ini Vita. Ini 125 cm. Jadi R dari Vita ini, ya. R dari Vita. Jika kelajuan Vita, jadi kelajuan Vita ya, lihat satuannya meter per sekon, berarti kelajuan tangensial atau kelajuan linear ya. Jadi kelajuan Vita itu 5,0 m per s. Berapakah kelajuan Hadi? Jadi yang ditanya itu kelajuan Hadi ya. Berapa? Ya. Kalau Anda lihat di jawaban ini multiple choice ya. Saya tidak tulis pilihannya, tapi nanti bisa Anda lihat kalau punya buku ini. Jawaban A, atau kita tulis saja boleh ya. Jawaban A itu 3,0, jawaban B 3,2, jawaban C 4,0, jawaban D 4,6, jawaban E 5,0. Semua satuannya meter per sekon. Ya. Semua satuannya meter per sekon. Nah, Anda sudah belajar gerak melingkar beraturan. Itu adalah gerak melintar dengan kelajuan linear tetap. Ya, kelajuan linear ya. Jadi kalau gerak melingkar beraturan, itu kelajuan linear, kelajuan ya, hati-hati, kelajuan itu besar kecepatan. Kelajuan linear ini kadang-kadang disebut kelajuan singgung, ya. Kadang-kadang disebut juga kelajuan tangensial. Ini nama yang sama ya. Jadi satu orang punya 3 nama. Anda sudah tahu kelajuan tangensial itu arahnya menyinggung ya, menyinggung lingkaran, gitu ya, menyinggung lingkaran, menyinggung garis pada lingkaran. Ya, ini tetap. Tapi kecepatan linear berubah ya. Perhatikan. Kecepatan linear ini besaran vektor. Ini selalu berubah. Ya, selalu berubah. Ya, jadi kalau kecepatan linear selalu berubah, kelajuan linear itu besar. Ini kan besaran skalar. Ya, jadi tetap, misalnya ini 5 meter per sekon, misalnya. Nanti di sini 5 meter per sekon juga. Di sini 5 meter per sekon juga. Tapi perhatikan arahnya, selalu berubah. Ya, jadi kecepatan linear itu besaran vektor selalu berubah. Sementara kecepatan linear itu besaran vektor selalu berubah. Tidak tetap. Sementara kalau kelajuan linear itu besar dari kecepatan linear, itu skalar, selalu tetap. Itu bedanya. Nah, kalau kita lihat besarnya saja, maka yang tetap apa? Vektor apa yang tetap? Anda sudah tahu yang tetap adalah vektor omega. Jadi pada gerak melingkar itu yang tetap itu omega, ya. Jadi pada gerak melingkar beraturan, yang tetap itu vektor kecepatan sudut, ya. Vektor kecepatan sudut yang tetap, ya. Dan Anda sudah tahu omega itu satuannya dalam sistem internasional adalah radian per sekon, ya, dalam sistem internasional.
Jadi yang tetap itu kecepatan sudut, ya. Nah, jadi kalau Anda ada dua orang berdiri pada jarak dari poros berbeda, yang sama itu kecepatan sudutnya, bukan kecepatan linear. Ya, jadi yang sama itu kecepatan sudutnya. Itu yang penting ya. Jadi di sini kecepatan sudut HD sama dengan kecepatan sudut theta. Ya. Karena dia satu poros, ya, satu poros. Kecepatan linearnya beda. Ingat, kecepatan linear atau kecepatan tangensial itu adalah omega kali R. Ini rumusnya. Ya, kecepatan tangensial yang di pinggir ini itu adalah kecepatan sudut dikali jarak ke poros. Jadi ini bisa kita bilang kalau begitu omega itu V per R. Nah, jadi ini bisa kita bilang VHD dibagi RHD akan sama dengan kecepatan tangensial dari theta dibagi R theta. Nah, yang ditanyakan kecepatan dari HD ya, kecepatan tangensial dari HD. Ya, berarti ini VH, RH-nya masukkan. Nah, di sini ada RH, ada RV. Tidak perlu sistem internasional. Yang penting satuannya harus sama. Tapi kalau nggak sistem internasional, kita tulis ya. RH berapa RH? 80 cm. Kita tulis kalau nggak sistem internasional. Theta, kecepatan theta sudah internasional, nggak perlu ditulis. Ya, kalau internasional nggak perlu ditulis. Jarak dari theta 125 cm. Nah, jadi Anda lihat, ini bisa dicoret. Nah, jadi nggak perlu jadikan meter. Nah, terus ini kan kali silang. Jadi V theta sama dengan 80 kali 5 dibagi 125. Ya, seperti itu. Tinggal cari sudut, tinggal dipilih saja ya. Oke, sebelumnya kita coret dulu. Ini dibagi 5, habis ini 25. Dibagi 5 lagi 5, dibagi 5 lagi 16. 16 dibagi 5, jelas 3,2. 3,2 apa? Nah, sistem kan sudah internasional. Kecepatan tangensial ya, meter per second. Nah, jadi jawabnya adalah B ya. Jadi jawabnya adalah B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah B. Ya. Sekarang kita ke nomor 3. Sebuah kipas berputar sebanyak 20 putaran per menit. Ya, jadi anggap aja ini arah vertikal gitu ya. Ini porosnya ke sana toh. Nah, kipas itu anggap aja begini kan. Nah, ini porosnya. Ya. Berputar sebanyak 20 putaran per menit. 20 putaran per menit. Nah, kalau satuan putaran per menit, ini adalah omega. Cuman bukan sistem internasional ya. Ini omega, kecepatan sudut. Bukan kecepatan linear. Kalau kecepatan linear kan meter per second. Ini harus satuan panjang. Ini bukan satuan panjang. Jika ujung kipas, nah ujung kipas itu kan di sini, di titik P ini kan. Ini ujung kipas kan. Ujung kipas itu di sini. Berada 20 cm dari sumbu putarnya. Jadi 20 cm ini. Ya, sebut aja R ya. 20 cm. Nah, perhatikan satuannya cm. Kecepatan tangensial ujung kipas. Jadi kalau kipasnya ada di sini, nah ini kecepatan tangensial tuh ini, ya. Jadi kecepatan tangensial atau kecepatan linear itu rumusnya adalah omega kali R. Ya, tadi sudah di nomor pertama. Nah, cuma kita mau menghitung begini, jawabannya meter per second ini. Berarti satuannya harus sistem internasional. Omega harus radian per second. Ini harus jadi radian per second. R-nya harus meter. Oke, kita rubah dulu satuannya ya. Omega 20 putaran per menit. Oke, jadi sama dengan 20 kali. Nah, putaran di pembilang. Satu putaran itu 2 pi radian. Sistem internasional omega kan, ini harus jadi radian per second kan. Ya. Satu putaran itu 2 pi radian. Menit di penyebut 60 sekon. Nah, sekarang satuannya radian per second. Sistem internasional sudah. Jadi nggak perlu lagi kita tulis nanti. Jadi omega, tentu ini tinggal dicoret 3. Ya.
Jadi 2pi per 3. Ya, radian per sekon. Ya, tidak perlu lagi ditulis nanti. Jadi omeganya udah dapat. R-nya sekarang ya, R-nya. Nah, di sini aja ya, R-nya. 20 cm harus dijadikan meter. Ini harus dijadikan meter. Jadi sama dengan 20 per 100 gitu aja ya. Karena ini kan kali nanti. 20 per 100. Atau 2 per 10 lah ya. Meter. Nah, jadi omega sudah dapat 2pi per 3. R-nya sudah dapat ya, sistem internasional. Jadi V-nya tinggal dikalikan kan. 2pi per 3, nggak usah ditulis satuannya ya. Kalau sistem internasional pasti meter per sekon. Sesuai dengan jawaban Anda. Jadi omega 2pi per 3, R-nya 2 per 10. 2 per 10. Nah ini satuannya meter per sekon. Tinggal Anda hitung aja ini kan. Ya, kalau Anda lihat ini kan 30. Berarti 15 ya. Kalau kita bagi, masih bisa ini kan kita bagi 5. Jadi 2pi per 15. Ya, jadi jawaban A. Ya, jawaban A. Ya, 2pi per 15 meter per sekon. Ya. Jawaban A. Oke, sekarang nomor 5. Sebuah CD. CD itu compact disc ya. Taruhlah compact disc seperti ini. Mendatar kan biasanya compact disc seperti ini. Ya. Tentu ini padat ini. Kalau compact disc kan ini padat. Bukan kosong. Diameter 120. Diameter tuh yang ini. 120 mm. Nah, biasanya kita pakainya jari-jari kan. 60 mm. Dibagi 2. Diputar pada kelajuan, ya anggap aja diputarnya seperti ini, ya toh. Anggap aja diputar seperti itu ya, dengan kelajuan omega sama dengan 500 putaran per menit, ya bukan sistem internasional ya. Tadi kita sudah bisa kan merubah putaran per menit ke radian per sekon. Kelajuan linear partikel di tepi CD. Jadi ditanya berapa kelajuan linear di sini, di tepi CD. Ya, persis jaraknya R kan? Ya, jaraknya R. Ya, Anda sudah tahu V itu sama dengan omega kali R. Nah, cuman satuannya sekali lagi harus internasional. Sehingga R-nya harus meter. Nah, ini harus kita jadikan meter kan? 60 per 100 gitu kan ya. 1000. Milimeter ke meter 1000 ya. Kalau sentimeter yang 100. Jadi ini 6 per 100 meter ya. Oke, sudah. Omega, nah ini belum, ya kita rubah lagi di sini. Omega 500 putaran per menit, ya, harus dirubah jadi radian per sekon kan? Ya, jadi omeganya akan sama dengan 500 kali 1 putaran di pembilang itu 2pi radian, 1 menit di penyebut itu 60 sekon. Jadi ini kalau Anda hitung nolnya dicoret 1, coret lagi 2 ini. Tinggal 3. Jadi 50pi per 3. 50pi per 3. Radian per sekon. Nah, sudah. Tinggal dimasukkan ke sini. V-nya sama dengan omega. Omeganya ini 50pi per 3. Tidak usah dimasukkan satuannya. Kalau sistem internasional pasti hasilnya meter per sekon. R-nya 6 per 100. Ya, maka hasilnya pasti meter per sekon. Ya, tinggal jawaban akhir. Berapa? Oke, 50 dengan 100, ini 2. Oke, 2 dengan 6, 3. 3 dibagi 3 habis, jadi tinggal pi. Iya, cuman jawabannya dalam angka kan, Anda sudah tahu pi itu 3,14. Ya, maka tentu kalau dalam satu angka penting 3,1, jadi jawabannya D. Ya, jadi nomor 5 ini jawabannya D. Oke, ya, semoga bisa Anda pahami. Nah, kita masuk ke nomor terakhir, nomor 7, ya, nomor 7. Jadi ini hanya gerak melingkar beraturan, ya, gerak melingkar yang susah nanti ada di dinamika ya. Dinamika nanti kita cerita gerak melingkar dihubungkan dengan gaya sentripetal itu di bab berikutnya.
Nanti kita akan jawab juga, ya. Sebuah mesin cuci memiliki dua jenis putaran. Jadi kalau Anda punya mesin cuci itu ingat vertikal, ya. Dia punya drum kan, drum seperti ini ya. Jadi ini ada drumnya di sini. Ini berputar, ini porosnya, ya. Nah, putaran ini bisa disetel dua, bisa 325 rpm, berarti ini putaran lambat ya. Ini putaran lambat. Dan bisa juga 520 rpm. Ini putaran cepat, ada setelannya ya, di situ ada setelan. Jika diameter drum, diameternya sih tetap ya, tidak berubah ya. Baik putaran lambat maupun putaran cepat, drumnya ya itu juga. Ya, yang beda cuma listriknya kan, makanya kecepatannya beda. Diameter drum 0,40 meter. Biasanya kita pakai jari-jari ya, jarak ke poros. Ini kan jarak ke poros. Biasanya kita pakai itu ini. Jadi R-nya itu 0,20 meter. Oke, satuan udah internasional. Nah, ditanya nilai perbandingan antara percepatan sentripetal. Jadi antara percepatan sentripetal, siklus putaran cepat, ini putaran cepat, ini putaran lambat. Ya, anggaplah putaran lambat ini 1, putaran cepat ini 2. Jadi A2 per A1. Ini yang ditanya. Ya, ini yang ditanya. Percepatan sentripetal. Nah, Anda sudah tahu percepatan sentripetal rumusnya apa? Kalau dihubungkan terhadap omega, ya, A omega kuadrat R. Ini rumusnya. Jadi percepatan sentripetal adalah kecepatan sudut pangkat 2 dikali jarak ke poros. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan A2 per A1, berarti dia akan sama dengan omega 2 kuadrat kali R2 per omega 1 kuadrat kali R1. Nah, baik drum cepat atau drum lambat, R-nya sama, jadi bisa dicoret. Nah, jadi tinggal masukkan omega 2 saja. Tidak perlu dirubah satuannya ke sistem internasional, karena rasio. Kalau rasio itu yang penting satuannya sama. Karena itu kita masukkan kan, yang putaran cepat yang 2 ini, 520. Ini 520 dibagi RPM kan ini. Omega 1, 325. RPM juga. Baru dikuadratkan. Nah, begini. Ya. Maka jawabannya tinggal jawaban akhir ini. Dari sini udah jelas lebih besar 1 ya. Ini sudah jelas lebih besar 1. Jadi jawaban ini pasti salah. Ya. Tertinggal jawaban 3 ini kan. Ya. Nah, RPM-nya bisa dicoret. Oke. Terus kalau supaya nggak mau dihitung langsung sih bisa. Tapi supaya gampang kita bagi 5 ya. Biar nggak terlalu gede. Ini kalau kita bagi 5 berapa? 104 ya. Ini kalau kita bagi 5, 65. Ya, gitu. Nah, kalau Anda lihat ini 104 ini bisa kita rubah menjadi kali 13 ini kayaknya. Ya, ini 5 kali 13. Ini 8 kali 13 ya. 104 ini persis. Ya, dikuadratin. Jadi 13-nya bisa dicoret lagi. 8 kuadrat 64, 5 kuadrat 25. Nah, sekarang kamu bagi 64 bagi 25. Apa hasilnya coba? Kalau kita bagi. Berapa angkanya? 2. Nah, angka 2 cuma 1. Ya, jadi begitu ketemu angka 2, ini 2 koma kan pasti. Begitu ketemu angka 2, nggak perlu lagi dihitung. Jawabannya pasti E. Ya, pasti E. Jadi dengan diketemunya angka 2, jawabannya pasti E. Ini pilihan ganda ya, kita tidak boleh pakai kalkulator. Ya, dan nggak perlu kita terusin, ngabisin waktu. Ya, itulah yang bisa kita jelaskan 4 soal di part 1, 4 soal lagi nanti di part 2. Ya, bisa Anda ikuti mungkin besok. Jadi dengan demikian bab itu selesai. Nanti kita akan ke bab gerak parabola mungkin ya, walaupun agak mundur sedikit. Setelah itu baru kita ke dinamika. Jawabannya saja. Adapun teori dari gerak melingkar ini sudah ada di dalam video saya. Ya, teorinya sudah ada. Di channel ini sudah ada. Jadi silakan dipelajari sendiri ya. Di channel ini teori tentang gerak melingkar beraturan. Ini adalah jawaban dari soal
nomor ganjil. Begitu nanti kita ke gerak parabola. Di gerak parabola, channel ini juga sudah ada teori tentang gerak parabola. Nanti kita hanya tinggal menjawab dari soal dari buku ini, nomor ganjil. Ya. Begitu juga dengan dinamika nanti. Dinamika partikel dari buku ini, di channel ini sudah ada dinamika partikel. Baik untuk dinamika partikel pelajaran maupun dinamika partikel KSN. Ya, dinamika partikel KSN. Ya. Nah, semoga Anda bisa pelajari mulai dari soal yang mudah sampai soal yang susah di KSN. Dan kita juga berikan beberapa soal HOT tentang gerak melingkar juga, tapi dinamika biasanya karena sudah kompleks. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya bagi Anda dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang akan kami tuntaskan untuk pelajaran fisika, matematika, dan kimia. Fokus pada tujuan Anda, tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.